Halo semua, welcome back to my channel official gua. Kali ini kita mau sedikit bahas mengenai ilmu dualisme. Ya, ilmu dualisme itu apa sih gitu ya kan? Sebenarnya sih simple sih ya. Ilmu dualisme itu cuman cara gua menjalani hidup gua gitulah ya kan. Kayak mungkin kemarin kita sempat bahas persiapan dunia kerja ya kan, persiapan pernikahan ya kan, terus membina komunikasi dengan istri gua ya kan, dan sebagainya lah ya. Nah, kali ini gua mau coba sharing sedikit mengenai membina hubungan dengan rekan kerja, atasan, bos, ya kan, di dunia kerja gitu. Nah, ada beberapa, gue kerja udah kurang lebih sekitar 10 tahunan gitu lah ya. Memang mungkin masih banyak hal-hal yang belum gue pelajari gitu ya, atau mungkin gue masih butuh banyak guidance juga, masih butuh banyak masukan juga dari bos-bos, dari atasan-atasan, dari mentor-mentor gua ya kan. Tapi sekiranya mungkin masukan-masukan dari gue ini bisa ngebantu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Stay tune ya. Mungkin sebelumnya kemarin juga sempet gue bahas ya persiapan masuk dunia kerja ya, ini which is dimana ya kita mesti siapin mental, siapin skill-skill kita agar bisa berkompetisi di dunia kerja. Salah satu hal yang memang penting dalam dunia kerja itu adalah komunikasi ya. Bisa berkomunikasi dengan baik, apa yang lu sampein itu jelas, instruksi lu itu harus jelas ya kan. Jangan setengah-setengah ya, kayak namanya memberikan instruksi ke anak buah atau ke tim itu harus clear gitu lah ya. Begitu juga sebagai pemimpin perusahaan ya, CEO gitu, owner gitu, memang harus memberikan instruksi yang jelas, maunya apa gitu, tujuannya apa gitu, dan strateginya bagaimana, itu harus clear ya, harus jelas. Jadi memang tips yang pertama ini adalah berkomunikasi dengan baik ya, dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan ya kan. Itu harus harus punya skill berkomunikasinya dengan baik gitu loh ya kan. Bagaimana sih cara melatih berkomunikasi dengan baik? Ya biasa ngomong gitu, biasa berinteraksi dengan orang lain gitu loh. Belajarlah dari sejak dini gitu loh ya, mungkin sejak sekolah ya gitu ya. Dari zamannya sekolah, mungkin kuliah gitu, banyak berinteraksi dengan orang lain, banyak berbicara gitu loh ya kan. Mungkin lebih ini lagi lebih efisien lagi, lebih efektif lagi adalah ya berbicara dengan misalnya pasangan, dengan pacar, dengan istri gitu ya. Banyak-banyaklah ngobrol supaya melatih bisa berkomunikasi dengan lebih baik gitu ya. Ya, tadi tips nomor 1 adalah komunikasi. Lu pada yang memang mau masuk ke dunia kerja harus bisa berkomunikasi dimanapun lah, nggak cuma di dunia kerja, tapi lu mau sebagai pengusaha, sebagai bisnis, sebagai konten kreator ya kan, harus bisa berkomunikasi dengan baik ya kan. Ya sebenarnya harus bisa berbicara dengan jelas sih gitu loh ya kan. Jangan jangan bertele-tele, jangan instruksinya setengah-setengah, informasinya setengah-setengah gitu ya kan. Sebisa mungkin menyampaikan informasi dengan jelas. Informasi apa yang mau disampaikan itu harus jelas ya. Apapun itu. Ya kalau lu ke dokter gitu misalnya ya kan, ke dokter ya kan. Misalnya lu ke dokter nih, terus lu ada sakit gitu ya, tapi lu nggak bisa berkomunikasi baik dengan dokter pun juga akan bingung, bisa salah diagnosa gitu ya kan. Jadi lebih baik harus punya nih ya, ilmu komunikasi ya kan. Mungkin teman-teman yang kuliahnya jurusan ilmu komunikasi ya pasti sudah banyak lah diajarin pentingnya berkomunikasi dengan baik di dunia kerja gitu ya kan. Oke, tips yang kedua ya, setelah tadi berkomunikasi ya, yang kedua adalah
eh penyelesaian assignment. Yang namanya dunia kerja itu kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik, tepat waktu, ya kan, eh, bisa melakukan, ya biasanya namanya assignment itu nggak cuma satu ya. Terkadang ada beberapa assignment yang diberikan kepada kita, ya kita harus bisa mengerjakannya dengan baik gitu ya. Ya kan, tanpa salah. Kalau di kuliah lu boleh salah, tapi kalau di dunia kerja lu, ya sorry to say bahwa lu nggak boleh salah gitu ya. Ya kan, lebih baik salahnya di pas kuliah, tapi di dunia kerja lu nggak bisa salah gitu loh ya kan. Karena memang banyak sekali assignment yang kita dapatkan gitu loh ya. Assignment itu ya nggak cuman pekerjaan utama kita gitu loh ya kan. Mungkin ada special assignment, mungkin lu ditunjuk sebagai acting manager gitu ya, atau acting section head, atau acting department head ya kan. Itu harus ready, kita harus siap gitu ya kan. Kenapa sih, mungkin ada yang sering bertanya gitu ya, kenapa sih kita sering diberikan assignment yang padahal pekerjaan kita tuh udah banyak, udah numpuk gitu ya, tapi kita diberikan assignment terus. Sebenarnya leaders itu pengen ngelihat kalian gitu, pengen ngelihat gimana sih kalau kalian itu, kalau lulu pada itu diberikan assignment gitu ya, melebihi apa yang sudah kalian kerjakan gitu, apa yang sedang kalian kerjakan. Sebenarnya ingin menguji kalian gitu, menguji lulu pada supaya bisa perform lebih lagi gitu ya kan. Ya yang namanya manusia itu kan selalu ada aja yang namanya ujian lah ya kan. Nah, namanya ujian gitu loh ya kan. Mungkin stay positif aja gitu loh. Kalau kalian sedang diberikan assignment yang banyak, berarti mereka percaya sama lu. Ya kan. Mereka mengharapkan lebih kepada lu. Ya, mereka mengharapkan lebih dari lu gitu loh ya kan. Mereka leaders itu pengen kalian itu bekerja nggak hanya 100% tapi 110% ya kan, agar kalian juga bisa berkembang gitu loh ya kan. Ya mungkin contoh kayak gue gitu loh ya, kayak gue dulu gue ini kan sales, gue as a salesman gitu loh. Dulu gue account yang gue handle itu cuma 5 account gitu loh ya kan. Setahun kemudian nambah lagi, dikasih lagi, oke, lu handle account ini ya, account ini ya, jadi 10. Nah itu kan gua itu sedang diuji gitu loh, ya kan, kemampuan gua sampai mana sih, apakah masih bisa apakah performance lu masih bisa lebih gitu ya kan. Sebenarnya it's a good thing sih kalau company itu banyak memberikan assignment ke kita gitu loh ya kan. Cuman balik lagi ya, bagaimana kalian menanggapinya itu ya. Mungkin ada juga orang yang dikasih assignment banyak, akhirnya merasa exhausted gitu ya, merasa kecapean gitu loh, dan akhirnya stres gitu ya, dan akhirnya resign ya. Ada gitu loh ya kan. Ada juga yang seperti itu. Cuman kalau gua sih menilai gua diberikan assignment itu, atau gua diberikan assignment yang dimaksud itu adalah assignment yang sesuai dengan job desk ya. Sekali lagi ya, bukan berarti lu harus berdasarkan informasi yang gua sampaikan tadi, pekerjaan lu adalah tim finance tapi lu disuruh jualan juga, atau disuruh ngurusin kontrak juga, atau disuruh ngurusin HRD juga. Yang nggak gitu juga gitu, bukan itu maksudnya. Tapi di saat lu diberikan challenge, diberikan assignment yang memang sesuai dengan bidang lu, sesuai dengan job desk lu, itu mereka sedang menguji kemampuan lu gitu loh ya. Apakah lu bisa memberikan lebih, apa lu bisa melakukan lebih gitu ya. Ya kalau memang lu bisa melakukan lebih dan hasilnya performance-nya oke, ya lu bisa dapet dipromot gitu. Lu ada kemungkinan, ada potensi untuk dipromot atau diberi kenaikan gaji gitu ya kan, atau grading level karyawannya naik, mungkin dari middle menjadi senior atau junior menjadi middle dan sebagainya gitu. Jadi terimalah gitu kalau memang ada assignment yang memang ditugaskan ke lu, itu sebisa mungkin lu perform dengan baik gitu ya. Nanti ya lu harus bisa punya kemampuan untuk memanage
memanage hal yang banyak di waktu yang singkat gitu lah ya kan. It's a good thing gitu sebenarnya. Itu sebenarnya privilege lah buat kalian gitu. Karena ada juga karyawan yang nggak dikasih assignment ya kan, ya udah lakukan aja apa yang sedang lo lakukan sekarang gitu loh ya kan. Karena based on apa yang lo lakukan sekarang aja lo udah goyah gitu, udah nggak, performance-nya nggak oke, kan, tidak tepat waktu, suka telat dalam menyelesaikan assignment gitu kan, tidak achieve ya kan. Buat apa leader memberikan assignment lebih ke lu kalau lu yang sekarang aja udah empot-empotan gitu ya kan. Ya kan. Jadi memang leaders itu, para pemimpin itu memberikan kita assignment itu ada tujuannya gitu. Jangan berpikir bahwa itu nggak ada tujuannya gitu loh ya. Yang namanya leaders itu pasti sudah punya perencanaan, sudah punya roadmap. Dia ini mau gua kader misalnya, gua akan memberikan, sebagai leader itu akan memberikan assignment yang memang kita leaders harapkan bisa achieve atau bisa lakukan gitu loh ya kan. Terus terang gue tipikal yang suka banget dengan assignment gitu ya. Kalau ada assignment ya, tapi cuman dilihat lagi loadnya sebanyak apa ya kan. Leaders juga tidak akan memberikan load yang numpuk ya kan sampai akhirnya nggak bisa napas. No, pasti mereka sudah pikirkan juga ya kan. Jadi tadi ya kan assignment. Jadi kalau lu pada merasa kalau leaders merasa atau punya pikiran bahwa lu ini bisa lebih, mereka akan memberikan assignment gitu ya, special assignment atau mungkin manajerial khusus gitu buat assignment, managerial assignment gitu ya buat kalian gitu ya kan. Jadi jangan berkecil hati bahwa oh ini bos gue nih jahat banget sama gue dikasih assignment lu, no gitu. Artinya mereka itu merasa lu itu bisa lebih gitu, untuk bisa berperformance lebih gitu, melakukan yang lebih lagi gitu buat company gitu ya kan. Jadi ya stay positif lah gitu ya. Cuman ya kalau memang lu merasa ini gue kagak kelar ya tell your boss, kasih tahu gue nggak sanggup nih gitu, kebanyakan gitu, atau mungkin assignmentnya terlalu berat gitu ya. Just tell your boss gitu loh, jangan ragu-ragu untuk berjujur sama bos gitu lah ya kan. Apalagi soal assignment gitu. Jadi memang harus siap ya dengan segala assignment yang berhubungan dengan job desk lu harus bisa melakukannya dengan baik gitu. Tadi kita bicara komunikasi, assignment, lalu yang ketiga adalah improve ya. Dalam dunia kerja itu kalian itu harus improve dari waktu ke waktu ya. Bagaimana bisa improve? Tadi melalui assignment ya kan, melalui training melalui sertifikasi ujian lakukan gitu loh. Tapi improvement itu harus terus dilakukan ya kan, continuous improvement ya. Di mana-mana semua company pasti pengen sumber daya manusianya selalu improve dari waktu ke waktu ya kan. Mungkin di tahun pertama lu cuman bisa melakukan apa ya, bikin penawaran gitu misalnya ya. Di tahun pertama lu cuma bisa bikin penawaran, dapat costing, lu bikin penawaran, kasih ke customer, selesai. Tapi mungkin di tahun kedua lu bisa menguasai, bisa improve skill lu, bisa bernegosiasi gitu ya. Lu dapat costing, lu nego ke internal, lalu setelah lu submit penawaran ke customer ya kan, lu bisa bernegosiasi dengan customer ya. Wah, harganya udah bagus nih bu, udah the best nih bu, udah nggak bisa turun lagi dan sebagainya lah gitulah ya kan. Teknik-teknik bernegosiasi bisa belajar di video lain gitu. Atau mungkin tadi ngomonginnya mungkin sales lah ya. Tadi mungkin dengan hubungannya dengan sales ya. Tadi mungkin juga improve itu dulu lu belum berani berbicara atau berkomunikasi dengan tim yang lebih senior gitu ya kan.
Tapi pelan-pelan lu improve, akhirnya lu bisa berkomunikasi dengan baik dengan yang karyawan yang lebih senior atau dengan tim lain yang lebih senior. Itu juga improvement gitu loh ya kan. Banyak sekali improvement yang bisa kita lakukan di dunia kerja gitu ya. Atau mungkin dulunya lu belum apa ya namanya ya, memberikan instruksi yang kurang jelas ya kan. Nah itu silakan di-improve lah communication skills-nya gitu loh ya. Bisa belajar, bisa nonton YouTube gitu ya kan. Atau mungkin video editing ya kan, kayak yang gue lakukan sekarang ini ya, mudah-mudahan sih video gue dari waktu ke waktu itu ada improvisasinya, ada improvementnya lah gitu loh ya kan. Kemarin mungkin yang terlalu gelap, sekarang agak mendingan gitu. Kemarin yang suaranya kurang jelas, menjadi agak mendingan ya kan. Mungkin hal-hal seperti itu ya. Di dunia kerja pun harus improve ya, di mana-mana gitu ya kan. Mungkin improvisasi itu tidak akan pernah berhenti ya sampai lu mati gitu loh ya. Setiap hari itu lu harus improve lah gitu loh ya. Apapun itu improve. Oke. Nah, tips yang keempat di dunia kerja ya gitu. Tips yang keempat tadi kita sudah berbicara komunikasi, sudah bicara assignment ya kan, sudah berbicara improvement. Lalu yang keempat adalah adaptasi ya, beradaptasi dengan baik gitu ya, dengan siapapun, dengan lingkungan, dengan situasi, dengan kondisi. Kalau berbicara sama customer harus bagaimana, kalau berbicara dengan bos itu harus bagaimana, berbicara dengan CEO itu harus bagaimana ya. Karena kan ya namanya dunia kerja ini kan kita akan berhadapan dengan berbagai macam karakter lah ya. Ada yang kayak gue nih misalnya nih, kayak gue share sedikit pengalaman gue gitu ya. Kayak misalnya nih, gue punya bos gue cewek gitu, seorang ibu-ibu ya kan, sekitar 50-an lah, saya 50-an lah gitu kira-kira usianya. Nah dia ini cukup vokal lah ya, dan orangnya gampang lupaan ya kan. Lalu tadi vokal, gampang lupaan ya kan. Terus orangnya nggak begitu detail ya, nggak begitu ngecek detail ya kan. Jadi ya kan gue sales, atasan gue tentu sales, gue nggak teliti, otomatis atasan gue juga nggak teliti. Ya kan. ya selayaknya seorang atasan perempuan lah, atasan cewek gitu loh ya kan. Nah gue itu kebetulan bisa lah gitu lah, bisa beradaptasi dengan gaya leadershipnya atasan gue gitu ya kan. Bagaimana sih caranya gue bisa beradaptasi seperti itu ya kan? Ya gue berusaha untuk ya cari tahu dulu gitu loh ya kan, ya atasan gue sifatnya seperti apa ya kan. Lupaan tadi ya, sifatnya seperti apa ya kan, dan kekurangan dia apa ya kan. Ya kalau terkadang kan punya atasan cewek kan moodnya lagi bagus atau moodnya lagi jelek ya, itu kita sebagai yang berada di bawahnya harus bisa memanage itu gitu. Itu juga merupakan suatu skill lah ya. Skillnya beradaptasi ya kan. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain atau mengharapkan bos itu selalu seperti apa yang kita harapkan gitu ya kan. Aku pengennya dia setiap hari nice to me lah gitu, dia selalu tiap hari baik sama gue. Nggak juga gitu, nggak bisa gitu. Atasan kita juga manusia, kadang moodnya bagus, kadang moodnya jelek. Nah kita ya unfortunately sebagai bawahan harus bisa menyesuaikan gitu loh ya kan. Bagaimana
kita bereaksi terhadap mood dia yang seperti ini, bagaimana kita beradaptasi dengan mood dia yang seperti itu ya. Jadi kita harus mempunyai skill adaptasi yang cukup fleksibel gitu loh ya kan. Itu kalau dengan atasan gitu lah ya, atau mungkin dengan rekan kerja gitu lah ya kan. Berbicara dengan bapak ini harus seperti apa ya kan. Kalau bapak ini lagi ngomel-ngomel, kita harus bagaimana ya, harus bisa dipelajari. Makanya gue bilang skill adaptasi itu penting ya kan. Apalagi kalau lu tipikal yang bidang pekerjaannya suka di-assign ke customer, suka di-assign ke luar kota ya kan, atau lu harus berbicara dengan level yang lebih tinggi ya. Harus bisa beradaptasi gitu ya. Memang skill adaptasi ini pengalaman ya. Jadi belajar dari pengalaman. Oh, dulu kalau gue kebetulan pernah berhadapan dengan pernah berada pada situasi yang harus seperti ini, ada pada situasi yang harus seperti itu ya kan. Jadi memang skill adaptasi ini harus kalian punya ya.